Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azirnik Sahra dengan NIM 4243210050. Saya dari kelas PSKM 24A. Di sini saya ada tugas proyek biologi dan saya mengambil tema tentang proses pembentukan energi dari makanan. Langsung saja. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih proses pembentukan energi dari makanan yang kita konsumsi? Mengapa energi itu dapat memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas? Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya metabolisme. Jadi metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup yang menghasilkan energi untuk keberlangsungan hidup. Dengan adanya metabolisme, sel dapat memperoleh energi dan menjadi hidup. Energi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk berbagai macam aktivitas, seperti bernafas, bergerak, tumbuh, melawan, dan sebagainya. Nah, untuk proses pembentukan energi dari makanan sendiri, pastinya kita butuh yang namanya makanan. Nah, dari makanan ini akan diproses, dilumatkan di dalam mulut, yaitu pemecahan karbohidrat di dalam mulut. Proses pencernaan karbohidrat sudah berlangsung di dalam mulut. Di sini gigi akan melumatkan makanan dengan bantuan lidah serta air liur. Enzim petialin pada liur akan memecah karbohidrat menjadi glukosa yang lebih kecil dan sederhana. Selanjutnya pemecahan di lambung dan usus. Perubahan karbohidrat menjadi glukosa berlanjut di dalam lambung dan usus. Dengan cara ini, karbohidrat akan menjadi molekul glukosa yang sederhana begitu sampai di usus. Selanjutnya, setelah diserap oleh organ usus halus, akan diedarkan ke seluruh tubuh bersama aliran darah. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai gula darah naik setelah makan. Jadi kalau misalnya kita itu setelah makan kita ngerasa kalau kita itu ngantuk, nah disitulah terjadi gula darah kita itu naik. Selanjutnya proses pembentukan energi dari glukosa. Mendeteksi gula darah yang naik, tubuh segera mengirimkan sinyal ke pankreas. Organ pankreas menanggapinya dengan melepaskan insulin. Hormon ini memberitahu sel-sel tubuh bahwa sumber energi utama yaitu glukosa sudah tersedia. Selanjutnya, hormon insulin membukakan pintu sel tubuh agar glukosa dari darah bisa memasukinya. Di dalam sel, glukosa melewati serangkaian proses kimiawi bersama oksigen untuk menghasilkan adenosin trifosfat yang biasa kita sebut itu ATP. Jadi ATP itu molekul pembawa energi yang membuat sel mampu beraktivitas. Setiap sel pada tubuh menggunakan ATP untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya, sel pada lambung menggunakan ATP untuk menggiling makanan. Sementara itu, sel otot jantung menggunakan ATP untuk memompa darah dan sel otot memanfaatkannya untuk beraktivitas. Apapun yang kita lakukan, mulai dari bernafas hingga berolahraga berat membutuhkan ATP untuk dapat berfungsi. Nasib karbohidrat dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, karbohidrat yang berasal dari makanan seperti nasi, mie, gula, tepung, atau roti akan diproses terlebih dahulu menjadi bentuk yang paling kecil atau paling sederhana yang disebut dengan glukosa. Kemudian, glukosa ini akan melalui dua proses. Apakah dia disimpan untuk menjadi sumber energi di masa yang mendatang atau langsung digunakan? Pertama, apabila dia disimpan terlebih dahulu, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen, di mana melalui proses glikogenesis atau pembentukan glikogen. Glikogen ini kemudian nanti disimpan di organ otot dan hati. Dan apabila sudah cukup, maka sisanya akan digunakan. Ketika masa yang akan datang di mana tubuh membutuhkan glukosa, maka glikogen simpanan tadi akan diproses atau dipecah melalui proses glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Proses kedua adalah pembentukan energi dari glukosa yang sudah ada dalam tubuh.
di mana energi ini dalam bentuk ATP. Sebelumnya, glukosa akan diubah terlebih dahulu menjadi asam pirufat melalui proses yang dinamakan glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini sebelum menjadi energi atau ATP akan melalui proses yang dinamakan dekarboksilasi oksidatif sehingga menghasilkan asetil koenzim A atau disebut juga asetil-CoA. Nantinya asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akhirnya menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk ATP. Baik, sekian penjelasan saya tentang proses pembentukan energi dari makanan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.